sore, senang sekali sore hari ini bisa berjumpa dengan saya Kamidia Radisti dan juga saya Rifki Alfian. Senang banget hari ini ya. Spesial Epic Podcast episode kedua. Saya dan juga Disti hari ini bisa bertemu menyapa teman-teman semua. Dan tema kita kali ini akan mengusung tema mengenai pemimpin. Tapi pemimpin yang seperti apa? Karena kalau kita udah bicara soal kepemimpinan, kita butuh ya di era yang saat ini kita pasti udah sering dengar sama inklusif. Nah, kenapa hari ini selain Disti nanti juga akan ada satu direksi leader wanita yang nanti akan bergabung bersama kita. Wow, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita akan memperkenalkan. Ini leader wanita. Bener banget, benar. Tentunya pasti cantik ya. Betul. Menarik, menawan. Bukan saya yang diomongin ya, bukan ya. Ini kalau kita hari ini ada Miss Indonesia 2007 ya. Nah, kita akan panggilkan ini Miss Yembiniaga. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Francisca Oi. Selamat pagi. Pagi. Kalau Yembiniaga harus selalu bilangnya selamat pagi. Oke. Tadi Mas Rifki udah saya sogok bilangin bahwa saya harus tetap cantik, Miss Indonesia dan lain-lain. Tadi saya sogok ya berapa tuh? Supaya saya dibilang tetap cantik dan segar. Double integrity, Bu. Oh ya, nggak boleh ya, integritas soalnya urusannya ya. Sebelum kita bicara yang serius-serius nih, mengenai sebuah pemimpin yang inklusif, boleh nggak? Saya mau menanyakan pertanyaan singkat ke Ibu. Ibu harus pilih Oke. salah satu. Apa tuh? Iya Apa benar, tuh? kita Apa pilih tuh? salah satu ya Bu ya. Oke, Oke. saya lihat dulu. Jangan yang susah-susah. Enggak, Tenang Bu, enggak, jadi Ibu Bu. hanya menjawab dari dua pilihan yang kita tanyakan. Oke. Memilih ya. Memilih. Milih ya, oke. Nggak boleh Silakan, pilih dua-duanya Disti. ya? Nggak bisa, Nggak boleh, nggak Bu. bisa. Oke deh. Kayak pasangan kita harus pilih satu, Bu. Oke. Jadi Ibu Kok pilih curhat? satu aja. Kok curhat? Disti, lanjut, boleh Oh iya kita lanjut, fokus. oke ya, fokus ya. Ibu pilih Bu, teh atau kopi? Kopi. Hmm. Pertanyaan kedua nih, Bu. Aku tahu nih pasti jawabannya. Gorengan atau kacang bawang? Kacang bawang. Oke. Kenapa sih Bu kacang bawang, Bu? Nggak tahu, enak Penasaran. banget. Enak banget. Bikin kayaknya tuh nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Terus udah gitu kenyak gitu. Enak aja pokoknya deh. Ya, Udah aduh. pokoknya enak. Tapi emang pas ya, kalau udah makan kacang goreng plus Kacang. kopi, Kacang bawang. kacang bawang. Spesial banget harus Kopi. kacang bawang. Oh, jadi nggak bukan bisa kacang sembarangan. telur ya, harus kacang bawang. Kacang bawang yang paling Ya, enak. aku tahu mereknya tertentu deh yang Ibu Francisca suka. Cuman karena nggak boleh nyebutin merek ya, Iya, jadi iya. sorry nih teman-teman ya, kita cuman keep nih di internal kita. Oke, tadi kita udah tahu kacang bawang dicampur pakai kopi, emang bener-bener nikmat. Nah sekarang pilihan yang ketiga. Udah siap Ibu ya? Kalau urusan belajar Bu, pilih belajar lewat VR Corner atau Logi? LOG Oke, biar bisa di mana-mana. Betul. Oke. Ini pesan sponsor LOG bisa dimanapun, mau bangun tidur buka handphone Betul. bisa. Oke. Ini salah satu bentuk dari luar biasa si Yembiniaga Disti. Ya. Jadi belajar bisa dimanapun, Kapan kapanpun. saja. Ya. Mantap. Oke Bu, pilihan berikutnya. Memimpin atau dipimpin? Alas aja Bu. Artinya kita bisa memberi direction, kita bisa memberikan bimbingan gitu ya. Oke, jadi kita jelas nih. Nah sekarang urusan dari memimpin tadi. Ibu pilih inklusif atau eksklusif? Inklusif tentunya. Sesuai dengan tema ya. Sesuai dengan tema Aduh, hari hebat ini. banget Iya, emang iya. ya. Berikutnya. Terakhir Bu, lingkungan yang homogen atau yang heterogen? Heterogen. Oke. Berarti udah pas ya. Kalau udah ngomongin heterogen, inklusif, memimpin, Ibu pasti punya cara pandang mengenai kepemimpinan yang inklusif. Bagaimana Bu pandangan Ibu tentang kepemimpinan yang inklusif itu? Oke, menurut pandangan saya ya, menurut pandangan saya, ya kepemimpinan yang inklusif itu adalah pemimpin yang pertama adil, ya, tidak membedakan tuh satu sama lain. Jadi kita benar-benar memperlakukan setiap orang itu sama sesuai dengan kemampuannya. Tentunya namanya sama itu bukan berarti setiap pribadi sama kayak benar ya. Iya. Enggak. Justru setiap individu itu mempunyai keunikan masing-masing. Betul. Nah ini yang harus kita harus kita jaga atau harus kita mengerti bahwa setiap individu itu pasti ada keunikan masing-masing. Kemudian kita juga harus tetap memiliki memastikan ada saling hormat, Ya. respect satu sama lain. Ya. Kemudian juga mengencourage teman-teman itu untuk bisa menyampaikan pendapat
ya, untuk terbuka, untuk bisa berbicara, memberikan saran dan lain-lain. Kemudian juga kita harus memastikan nih setiap anggota atau setiap staf kita itu mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi supaya mereka ada rasa memiliki. Iya, tapi ya begitu. Seringkali tantangannya justru untuk masuk ke rasa memiliki tadi ya Bu ya, karena cara pandang mereka bisa berbeda-beda dengan berbagai macam keberagaman tadi. Gimana akhirnya tantangan itu bisa dihadapi? Kita pertama-tama kalau misalnya bahwa itu kan terjadi perbedaan-perbedaan ya, justru kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu yang membuat kita menjadi lebih kaya. Ya. Saya terus terang aja contohnya, mungkin bisa ditanya nih kepada tim saya orangnya tuh nggak malu untuk bertanya. Saya tanya satu pendapat kamu apa ini apa sih? Gitu, iya, betul Bu. Gitu ya. Karena sebagai seorang pemimpin ya kita itu tidak mungkin bisa mengetahui semuanya. Kita nggak mungkin bisa memberi jawaban terhadap semuanya. Ya, kita bukan komputer gitu ya. Betul. Jadi kalau kita bertanya ya justru mendapat masukan ya dengan pendapat yang beda-beda. Kan setiap anggota saya itu mungkin ya ada yang misalnya dulunya dari daerah mana, kemudian pengalaman dari mana berbeda-beda. Nah, pengalaman yang berbeda itu justru memberikan suatu masukan yang membuat kita kaya. Oke. Tadi Bu Francisca menyebutkan bahwa ini kan inklusif ini adalah sesuatu yang memang saat ini sedang tren ya Bu ya, marak. Sudah dibicarakan di hampir semua company rasanya inclusivity gitu. Nah menurut Ibu Francisca kenapa ini penting Bu untuk kita miliki khususnya nih karena Ibu kan juga sebagai seorang leader dan ditonton juga nih orang leader-leader yang lain. Kenapa inclusivity ini penting? Aduh, kita aja Indonesia katanya kan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, artinya kebinekaan itu udah dari awal sudah diakui di Indonesia ini kita majemuk. Ya, kita beda agama, beda suku bangsa, beda suku dan lain-lain ya. Nah ini kenyataannya masyarakat di sekitar kita coba aja kita lihat tetangga. Oh Mas Rifki misalnya sama Mbak Disi kan beda ya. Kita aja kayak bertiga di sini juga berbeda ya. Betul. Ini wanita. Dari gender. Agama kita berbeda ya. Nah itu bahwa lingkungan kita, community, masyarakat berbeda. Kemudian tentunya nasab artinya apa? Represent nasabah yang berbeda-beda. Saya nggak kebayang tuh kalau misalnya si Emi Niaga mungkin hanya bisa melayani satu suku bangsa atau satu agama. Aduh gimana dong kita nggak bisa mungkin maju ya. Betul. Kemudian talent juga ya karyawan-karyawan kita itu kan banyak dari macam-macam ya. Kemudian tadi dari suku bangsa agama dan juga pendidikan yang beda-beda. Ada yang pendidikan luar negeri, ada yang di Indonesia dan lain-lain. Kalau kita hanya mau menerima satu tipe yang namanya talent, gimana ya kita nggak mungkin bisa mempunyai talent yang terbaik gitu ya karena kita mendapatkan talent terbaik itu tentunya dilihat tanpa melihat itu dari asalnya dari mana gitu ya. Jadi hanya konsentrasi atau fokus pada hanya satu tipe nasabah juga gitu ya. Jadi menurut saya itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang menjadi yang membuat Emi Niaga ini bisa bersaing sebenarnya. Oke, betul sekali ya Disi. Apalagi kalau kita ngelihat ya di Emi Niaga sendiri ini kan juga multinational bank ya Bu ya. Artinya dari karyawan pun juga ini juga beraneka ragam juga. Mungkin kita ingin tahu lebih detail nih Bu. Inclusivity yang ada di Emi Niaga ini seperti apa nih Bu? Ya, penerapannya gitu ya. Secara khusus tuh seperti apa? Keren loh. Weh. Pasti dong, percaya banget. Keren Mas. Emi Niaga sendiri value-nya kita kan ada Epic nih, Epic ya kita ada Epic. Nah yang salah satu yang itu adalah enable talent. Salah satu poin di situ adalah mengatakan bahwa embrace diversity dan juga encourage juga menghargai differences. Ya, perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan. Jadi di situ value kita saja sudah menunjukkan bahwa kita adalah suatu perusahaan organisasi yang inklusif. Ya, kemudian juga kita lihat kalau namanya gender ya. Gender. Kita tuh nasabah karyawan kita tuh banyakkan wanita loh. Kita tuh 61% adalah wanita. Wow. Ya, prianya 59%. Jadi memang lebih banyak wanita. Juga kita juga manajemen kita juga cukup banyak nih ya yang wanitanya ada sekitar cukup banyak ya kita wanitanya. Kemudian juga usianya tuh tempat kita beda-beda. Jadi ada yang namanya Gen X,
Gen X kita ada 22%. Oke, saya masuk di situ tuh. Ah, iya. Ya. Saya nggak masuk, mohon Oh maaf. enggak, mau Enggak, Saya kalau juga Mas masuk. Rizky di Gen Z. Oh, Gitu ya. Alhamdulillah, Yang saya diakui Gen Z, muda padahal harusnya enggak. banget gitu. Ya, itu kalau Gen Z kita ada sekitar 14% ya. Oke. Milenial atau Gen Y Milenial. itu kita ada sekitar 64%. Jadi itu terlihat sekali bahwa CIMB Niaga itu mempunyai inclusivity yang ini kita majemuk banget lah Betul. karyawan-karyawan Berarti kita. kalau kita lihat ya, dari kemajemukan ini kan segala bentuk ide juga majemuk. Gimana Bu menjalankannya secara kepemimpinan ya? Kalau boleh bilang, bagaimana Ibu menjadi sosok tidak hanya sebagai leader, tapi leader wanita? Pasti kan nggak mendadak Bu. Bukan mendadak tahu-tahu bisa menjadi pemimpin yang inklusif dan menjalankan inklusivitas ini. Gimana prosesnya untuk bisa menjalankan itu? Ini boleh nggak saya cerita agak panjangan Oh ya dikit? Oh, boleh boleh, Bu, Bu. waktunya kita buka sampai azan nanti. Silakan Bu. Oke, saya tuh untung sekali ya. Kebetulan saya tuh dari kecil itu sudah terbiasa dengan yang tanpa sadar loh ya. Kita nggak pakai teori-teorian gitu ya. Iya. Pada waktu itu, waktu dari kecil tuh saya namanya inclusivity itu udah tertanam dari keluarga saya maupun dari keluarga saya. Contoh ya, mungkin kalau sekarang pada waktu itu dibilang, ih Francisca atau Paping gitu ya bandel banget gitu. Karena saya tuh waktu high school, saya masih di sekolah saya dulu SMA Teresia. Kalau di Teresia itu kan gini, udah alim-alim gitu ya, sekolah Katolik tuh. Disiplin ya, Nah, disiplin. bajunya harus sedengkul. Oke. Ya, terus udah gitu kaos kaki juga di Harus atas panjang. ini. Pokoknya cuma Panjang. kelihatan dagingnya cuma kelihatan segini doang gitu ya. Terus itu harus begitu. Sepatu hitam, pokoknya bener-bener konservatif banget. Tapi saya keluar dari situ ya, keluar dari sekolah, udah selesai maksudnya bukan sekolah maksudnya kegiatan di luar sekolah. Oke. Saya tuh bergaul sama artis juga. Wih. Nah, jadi saya waktu itu masih ingat banget saya bergaul sama teman-teman artis-artis atau bukan artis itu malah Aktor. seniman. Oke, Seniman. Seniman. Oke. Seniman di Taman Ismail Marzuki, rambutnya gondrong. Laki-laki nih cocok rambutnya segondrong-gondrong gini, pakai singlet, pakai sandal. Ya, orang lain atau orang tua lain mungkin kaget-kaget shock, hah ini apaan gitu ya. Tapi orang tua saya tuh terima gitu ya, Oke. bahwa saya boleh bergaul dengan siapapun juga, dan tentunya of course kalau soal waktu tetap saya harus disiplin ya karena di Teresia kalau nggak belajar ya kagak naik kelas lah ya. Tapi dengan siapa saja, jadi dari yang namanya seniman, kemudian saya juga terus terang aja saya nggak mau sebut namanya, tetapi dengan ada sutradara yang jauh lebih tua dari saya ya pada waktu itu. Tapi saya tertarik dengan cara mereka cerita, ngobrol, sangat beda dengan apa yang misalnya di sekolah. Ya, jadi saya menghargai teman-teman saya di sekolah juga, terus udah gitu, tapi juga saya menghargai teman-teman yang di luar sekolah, di mana itu membuat saya itu kaya dan menerima terhadap perbedaan, Berbeda. tanpa merendahkan suatu tipe tertentu ya, sesuatu prototipe seseorang gitu. Nah itu walaupun pada waktu itu mungkin dibilang begini, ih bandel banget sih lo, pergaulan lo aneh-aneh gitu ya. Ya iya sih mungkin ya. Karena dilihat berbeda gitu Iya. ya. Oke. Padahal sekarang saya rasakan, ih banyak sekali loh itu Manfaat. bergunanya, manfaatnya. Karena saya tidak pernah terus terang aja misalnya ketemu orang atau ini yang terus itu langsung mempunyai apa ya, mengecap Judge ya Bu ya. orang ini adalah kayak begini begini karena saya terbiasa dari kecil. Jadi Wow. tidak mengkotak-kotakkan Iya. status juga ya. Betul, dan salah satu cerita ini pasti juga dialami ya oleh teman-teman kita di luar sana. Bagaimana kita bisa terus membangun mindset yang terbuka, keterbukaan kita untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Karena kan tidak mungkin dihindari ya. Iya. Perbedaan itu akan selalu ada. Dan bagaimana untuk bisa menjadi seorang leader yang punya inklusivitas tadi, persona apa yang perlu dimiliki? Kepribadian seperti apa yang bisa jadi syarat-syarat untuk menjadi leader yang inklusif? Pertama persyaratan adalah kita harus pertama-tama ada komitmen ya. Komitmen mengakui bahwa memang perbedaan itu ada. Oke. Ya, bahwa kita ini hidup dalam satu masyarakat yang memang beraneka ragam. Ya. Dan itu harus kita aware terhadap itu dan kita komit bahwa perbedaan ini tidak akan membuat kita itu menjadi tidak adil. Iya, Oke. betul, Ya. setuju. Jadi kita harus adil, Adil. kemudian kita terbuka, ya. Kemudian kita menciptakan suatu suasana yang saling menghormati, ya, saling respect, mengencourage setiap orang itu mempunyai rasa aman untuk
berbicara atau memberikan opini. Ya, dan kita tidak boleh mengejat seseorang itu dari misalnya gini, ada orang yang memberikan opini yang berbeda dengan kita atau yang kita anggap salah ya. Tapi jangan sampai kita itu langsung mengjudge, ih lu bego ih gitu ya. Iya, betul. Nggak boleh merasa kita Jujur, selalu yang paling iya benar paling gitu. pintar. Jujur ya, Jujur. saya paling nggak suka juga sama pemimpin yang condensing. Gimana sih condensing tuh? Kalau ada pendapat yang tidak berbeda. sependapat atau apa tuh kayak ngerendahin gitu ya. Defense ya Bu ya. Nah itu saya rasa itu suatu hal yang harus benar-benar dihilangkan gitu ya. Memberi kesempatan untuk mereka berbicara dan lain-lain. Oke, berarti termasuk juga saat kita menyadari sebagai pemimpin, menyadari, oh iya ternyata saya salah ya untuk punya pandangan seperti ini. Berani untuk minta maaf. Berani. Mengakui kesalahan Ya. tersebut. Jadi kadang-kadang kita punya opini A, sudah gitu udah ngotot nih ya A ya. Udah ngotot nih A gitu ya. Tapi ternyata terus udah gitu ada yang memberikan kayaknya bukan A, Bu gitu ya. Mestinya ini B gitu ya. Terus kita kan tanya, kenapa lu punya pendapat B gitu kan ya, dan dia akan memberikan penjelasan gini-gini. Terus oh iya ya, iya benar juga ternyata harus B gitu ya. Iya. Berarti kita tuh bisa juga ya jadi pemimpin yang inklusif ya. Betul. Karena kalau tadi Ibu Francisca bilang, itu sebenarnya adalah karakter-karakter yang memang saat ini leader-leader kita sudah miliki ya Bu ya. Persona sebagai seorang leader yang inklusif. Betul. Dan tentunya kita bisa meniru juga nih tim CMB Niaga, Sinaf dan juga CNS nih. Gitu. Nah, kalau tadi Bu Francisca cerita tentang keluarga nih Bu, tentang bagaimana Ibu menghargai yang namanya keberagaman dengan teman-temannya tadi ya. Nah, bagaimana Ibu Francisca menerapkan inclusivity ini di tim Ibu nih? Oke, saya rasa tim saya sendiri juga melihat ya bahwa saya tidak membedakan satu sama lain. Di tim saya juga ada yang misalnya gini, suaranya lemah lembut gitu ya. Lemah lembut gitu ya. Bukan ya? Kayak gitu ya. Berharap ya. Tapi kalau orang namanya lemah lembut, kita nggak bisa menjudge artinya bahwa orang itu atau dia jarang bicara gitu. Kita nggak bisa menjudge bahwa orang itu artinya tidak tahu atau tidak mampu. Ya. Jadi kita harus encourage dia untuk ayo lu ngomong pendapat lu apa gitu ya, kita dorong gitu pendapat gitu. Tapi sebaliknya juga ada di tim saya itu yang mungkin suku tertentu yang kalau ngomong kencang banget gitu ya, kayak marah gitu ya. Kita kan terus gitu nggak menjudge gitu ya bahwa itu bukan marah, itu memang kebiasaan bicara mungkin lebih keras dibandingkan dengan yang lain. Nah itu bagaimana di antara tim kita sendiri kami juga berkolaborasi. Ya sering sekali saya misalnya bilang ini, oke, tanya ya sama unit itu atau diskusi dengan kan saya lebih menghargai terus terang aja kesuksesan teamwork ya dibandingkan dengan kesuksesan individu. Ya, dan itu mungkin saya harap itu bisa dirasakan oleh tim saya juga. Oke, tapi berarti perlu lebih spesifik ya. Kita perlu untuk bisa menjalankannya bertahap. Tahapan-tahapan seperti apa Bu yang bisa dijalankan? Kalau kita bicaranya ya step by step-nya tadi ya. Atau bahkan starter kit-nya, apa yang jadi paketnya untuk bisa menjalankan dan berdampak ke timnya? Terus terang aja saya rasa itu dilihat dari waktu ke waktu ya. Jadi pada waktu misalnya gini, pada waktu kita berdiskusi, tentunya dengan berjalannya waktu itu akan dirasakan bahwa tidak adanya perbedaan, bahwa kita akan menilai seseorang itu benar-benar berdasarkan memang performance-nya dia gitu ya. Jadi bukan karena kedekatan tertentu ya. Staff saya tuh terdiri dari beberapa, ada yang memang 1-2 itu mungkin adalah orang-orang yang sebelumnya udah pernah saya kenal sebelum di CMB Niaga ya. Tapi ada juga yang benar-benar baru, bahkan mungkin baru di hire dibandingkan dengan teman-teman yang lebih lama di Niaga. Tapi mungkin orang itu saya berikan misalnya suatu responsibility yang terus bertambah karena saya melihat kemampuannya dia gitu ya. Dan itu saya rasa kalau ditanya tadi ya, gimana sih tahap-tahapannya? Tahap-tahapannya itu memang kita harus lakukan secara bertahap dalam arti dari waktu ke waktu, nggak bisa sehari gitu ya. Karena kalau sehari aja itu mungkin kita ngomong teori doang, ngomong aja gitu. Tapi dengan terbuktinya dengan waktu di mana kita menunjukkan bahwa kita tidak membedakan satu sama lain, tetapi memang penilaian itu berdasarkan kinerjanya orang itu, dan dia juga melihat bahwa yang dipromot atau diberikan kesempatan adalah orang yang memang mampu. Ya. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu pembelajaran di antara tim saya sendiri untuk mereka melihat bahwa inclusivity itu suatu hal yang penting di mana tidak boleh ada pembedaan dan saling menghormati satu sama lain. Oke, dan ini pasti tantangannya banyak karena saya percaya di luar sana
calon-calon pemimpin itu berada di situasi yang mereka seringkali harus memilih dari waktu bekerja, keluarga, kehidupan sosial ya. Bagaimana proses Ibu dulu membagi waktu, Bu? Masih punya waktu untuk me time, punya waktu untuk keluarga, apakah keluarga juga termasuk keluarga tuh Ibu berikan kebebasan untuk memilih kayak seperti contohnya ada kegiatan di luar sekolah seperti Ibu dulu jalankan, Bu? Ya, itu bentuk keberagaman di Iya, keluarga Bu betul. Francisca ya. Saya terus terang aja juga menerapkan masalah ini, inclusivity ini ke anak-anak saya. Jadi anak-anak saya tuh dari kecil ya, itu main sinetron. Waduh, mama-mama artis nih. Main sinetron gitu ya, dia di beberapa sinetron terus terang aja dan bertahun-tahun dari SD sampai SMP, ada sekitar 6-7 tahun dia main di sinetron yang berbeda-beda. Lucu deh waktu masih kecil kalau dulu kita ke mall ya suka diikutin halo gitu, minta tanda tangan gitu, halo artis, anak saya artis. Tapi gini, tujuan saya waktu itu untuk mereka masuk ke sinetron dan lain-lain. Sebelumnya mereka masuk ke sanggar dulu. Tentunya sebelum tiba-tiba bisa main film gitu kan ya, pasti dia masih sanggar kemudian diambil. Nah, tujuan saya masuk ke sanggar itu adalah memang inclusivity. Karena saya merasakan sendiri pada waktu itu, karena saya bilang saya bergaul dengan artis, atau saya juga bergaul dengan sutradara, saya bergaul dengan seniman-seniman. Saya ingin anak saya juga merasakan hal yang sama atau mempunyai pengalaman yang sama. Kadang-kadang kalau kita itu memberi edukasi ke anak kita, namanya inclusivity tidak boleh membedakan, susah banget gitu ya, mau bagaimana, mereka nggak bakal ngerti. Tetapi dengan kita cemplungkan dan dia merasakan sendiri dalam keadaan keseharian, tentunya akan menjadi bagian dari dia. Tanpa saya bilang gini, inclusivity ya, jangan tidak membeda-bedakan ya gitu ya. Dengan otomatis dengan pengalaman yang dialami oleh anak saya harapkan itu akan menjadi bagian dari anak-anak saya sendiri. Jadi memang begitulah gitu. Betul. Sengaja dicemplungkan, Sengaja. agar ngerasain bagaimana bahwa di lingkungan ini keberagaman ini memang nyata adanya ya Bu. Betul. Dan betul. kita saat ini harus memiliki perilaku-perilaku tadi yang seperti sudah digambarkan oleh Ibu Francisca ya. Oke, sudah ada. Sudah ada banyak pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, ini Bu Francisca. Apa yang dilakukan CIMB Niaga untuk memastikan semua karyawan merasa dirangkul? Oke, pertama kita sendiri sudah punya value yang tadi saya sebutkan, ya, mengenai tadi yang bahwa Epic ya, itu tentunya menjadi salah satu bagian dari inclusivity itu juga. Di Epic itu bukan cuma yang tadi enable talent yang tadi saya bilang, menghargai, encourage atau merangkul diversity dan lain-lain, tetapi juga ada yang namanya C, di situ adalah collaboration ya, di mana teamwork. Teamwork itu merupakan bagian sebenarnya dari inclusivity itu sendiri ya, jadi nggak egois satu sendiri-sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya tadi pertanyaannya karyawan dari CIMB merasa dirangkul? Pertama, kami itu sangat menghargai keterbukaan atau speak up ya. Kita menghargai karyawan-karyawati yang speak up baik terhadap produk-produk atau inovasi atau ide ya, maupun juga dengan adanya misalnya ada hal-hal yang dikatakan mungkin komplain atau apa ya, itu terbuka. Kita punya banyak sekali saluran atau bagaimana cara menyalurkan ide-ide itu. Bahkan kita juga punya award, berbagai macam award untuk memberikan award terhadap karyawan-karyawati kita yang mempunyai suatu inovasi atau mempunyai suatu ide. Sebaliknya juga kalau misalnya ada komplain dan lain-lain, kita juga mempunyai saluran di mana karyawan-karyawati kita itu terbuka tanpa merasa takut untuk dapat memberikan masukan atau komplain ya melalui ada polisinya ya. Jadi WBC kita bilangnya ya. Jadi itu kita mencoba untuk menuju keterbukaan itu sendiri. Dan kita lihat sendiri ya, kalau merasa dirangkul, kita juga melihat sendiri bahwa kita itu tidak membedakan ya tadi antara suku dan lain-lain ya, semuanya itu kita perlakukan semuanya sama ya, karena benar-benar berdasarkan performance dari orang itu tersebut. Kami membuat juga banyak nih program-program ya untuk bisa kebersamaan. Kita ada program olahraga bersama ya, kita ada acara safari Ramadan dan lain-lain. Ya, kita harapkan itu karyawan-karyawati itu akan merasa itu dirangkul menjadi satu kebersamaan dan itu merasa memiliki terhadap CIMB Niaga, CNS maupun SINAF.
Oke, Bu Paping boleh dong bagi tips bagaimana selalu berpikir positif terhadap perbedaan, terutama biasanya dengan sifat dan sikap rekan kerja masing-masing, tapi sebenarnya nggak cocok sama kita. Dan kita tuh punya tujuan bersama, kemudian dari pikiran positif itu bagaimana kita bisa menyikapinya. Wah, ini lengkap lagi ya pertanyaannya dari Theodora Lesning Prabaswara. Jadi bagaimana Bu tipsnya untuk bisa selalu punya Oke. positive thinking? Aduh, terima kasih banget atas pertanyaannya. Kenapa saya bilang terima kasih? Karena saya itu kan di compliance ya. Saya di compliance, kemudian juga di legal ya, dan sekarang dengan adanya sustainability banyak banget aturannya. Ya, yang kadang-kadang kita tuh harus seolah-olah ya saya ngomong berseberangan dengan tim bisnis. Ya, yang katanya begini, katanya nggak boleh. Kalau begini harus minta OJK dulu. Yang begini, oh kalau sustainability kamu harus begini, ini banyak bener gitu ya aturannya. Jadi sering sekali kita merasakan atau teman-teman itu merasakan kok kayaknya kita berpikirannya beda ya, gitu. Yang satu ke sana, yang satu kemari gitu. Nah, saya tuh terus terang aja ada tips ya. Saya pernah kalau saya mau jujur di inilah previous job gitu ya. Jadi di tempat saya waktu saya awal sekali bekerja, ada satu hal training yang saya ikuti dan sampai sekarang saya rasakan banyak sekali manfaatnya, yaitu yang sebenarnya intinya kayak good listener. Tapi good listener itu bukan cuma good listener ya, tetapi kita empati. Gimana kita duduk, kita merasakan atau berpikir bahwa kita duduk kalau kita tuh di orang tersebut. Ya. Jadi kayak misalnya saya bicara dengan bisnis ya, orang bisnis kan beda gitu ya. Karena saya harus tarik napas, kemudian saya mikir kalau saya duduk di tempat dia sama kali ya. Karena kan tujuannya ke sana gitu ya. Dengan bercoba kita itu duduk di pihak yang satu gitu ya. Itu biasanya kita akan lebih mempunyai empati dan mengerti cara berpikir mereka dan kita bisa mencari solusi yang terbaik. Ya. Solusi terbaik itu mungkin tidak selalu memuaskan kedua belah pihak, belum tentu juga memuaskan saya, belum tentu juga kitanya memuaskan satunya. Tetapi kalau kita memikir itu adalah untuk kepentingan bank, ya itu adalah yang terbaik. Jadi kita harus selalu mikir tidak pernah ini adalah pendapat saya lebih menang pendapat ini gitu ya. Tapi itu adalah untuk bank. Dan selalu kita berusaha untuk berpikir kalau kita duduk di seberang situ, ya. Itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya, jangan kita ngelihatnya dari tempat saya sendiri tapi ngelihat ke seberang juga. Nah, ini yang sering sekali saya pakai pada waktu saya berdiskusi atau berpendapat yang beda pendapat dengan pihak yang lain. Waduh, ini kalau anak zaman now bilangnya point of view gitu ya, POV-nya ya. Atau put yourself in other shoes. Nah, itu dia tuh. Sama banget nih dengan salah satu value kita ya Bung ya, customer centricity. Kita menempatkan diri kita di posisi nasabah itu seperti apa. Iya, jadi kita cara berpikir, pola kita berpikir akhirnya bukan lagi tuntutan untuk bilang ayo positive thinking, enggak, tapi akhirnya tercipta dengan sendirinya karena kita menggunakan pola berpikir yang justru ada di pihak lawan bicara kita, begitu ya. Oke, Dear Ibu, saya tambahin ya, Dear Ibu Francisca, biar enak tuh bacanya ya. Apakah ada wisdom ketika memimpin atau membuat keputusan dalam konteks atau masa yang sulit? Dan ini termasuk bisa dibilang dilematik. Terima kasih. Thank you atas pertanyaannya. Jadi apakah ada wisdom ya? Jadi sebenarnya memang saya sendiri kalau jujur ya, jujur ya, saya juga orangnya itu sebenarnya tidak suka di dalam situasi konflik. Yeah. Ada kan orang yang memang nggak apa-apa ya di situasi konflik atau situasi konflik nggak apa-apa. Kalau saya tuh sebenarnya nggak suka gitu. Padahal kerjaan saya sering banget konflik. Tapi saya coba atasi gitu ya, karena ini memang merupakan bagian dari tugas saya. Kalau bisa sebenarnya saya tuh kepinginnya gini, kita sama aja deh, kalau pendapat gitu ya. Damai aman ya Bu ya. Damai aman. Tapi saya nggak bisa karena ini memang adalah merupakan bagian dari kerjaan saya. Nah, wisdomnya itu memang seringkali kita pertama itu tadi saya bilang ya, sering sekali kita harus coba untuk mengerti kenapa sih ya orang itu berpendapat demikian gitu ya. Kenapa kita ini dalam situasi konflik itu apa sebenarnya yang menjadi pokok perkaranya? Seringkali saya melihat itu begini. Oh, dalam situasi konflik orang itu udah langsung defensif duluan. Udah panik, udah gitu defensif duluan. Padahal mungkin yang terbaik adalah kita tenang dulu, kemudian kita pikir
apa sih sebenarnya masalahnya dan step-stepnya itu apa gitu yang terbaik. Ini kalau udah menurut konflik, walaupun kadang-kadang memang tidak bisa dipungkiri karena kita dalam suatu ini punya emosional gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang terbaik adalah kita duduk tenang, kemudian kita coba untuk memikir apa sih sebenarnya yang di konfliknya itu masalahnya itu apa, and try to think gimana ya. Kadang-kadang orang itu kalau dalam keadaan konflik itu udah nggak dengar masalahnya, yang sekelilingnya aja gitu yang di ini, tapi yang masalahnya pokok masalahnya itu terlewat justru. Ya, jadi kalau menjadi pendengar yang baik tadi saya bilang, kemudian coba untuk tarik napas, kita pikir secara kalem ya, tenang, apa sih sebenarnya jadi masalah, dan kemudian itu kita coba atasi. Jadi wisdomnya adalah cobalah untuk kita menjadi empati, menjadi pendengar yang terbaik. Oke, jadi kembali sebenarnya ya ke tips yang awal tuh, Kembali karena ke nomor ternyata kembali ke nomor 1. Ada masalah, kembali lagi ke nomor 1 begitu ya. Karena kalau udah urusannya dengan empati, kita otomatis bisa menjalankan atau bahkan juga bisa mengatasi setiap masalah yang ada. Begitu ya Bu ya. Oke. Semangat pagi Bu Paping. Tidak ada pertanyaan terkait Siambi Niaga. Cuma mau bilang Ibu Paping selalu cantik dan awet muda. Rahasianya apa nih Bu? Nih Miss Siambi Niaga nih Bu. Terima kasih amat. Ini siapa sih nih anonymous padahal mau saya traktir loh dia. Waduh, ini kayaknya Rifki nih Bu. Silakan Bu. Aduh enggak lah, Tips maksudnya awet muda. yang penting kita tetap harus happy gitu ya. Hidup secara balance, artinya selain bekerja keras, kita juga harus ada me time. Jadi ya, itu disebut harus tetap ada me time. Me time versi Ibu. Versinya Bu Francisca ini apa sih Bu? Kita dancing. Oh, dancing. Ibu Kita pilih dancing. berarti ya, dancing apa yang Ibu suka Bu? Kebetulan saya senang tango, tapi bukannya berarti dansa yang Salsa lain nggak nih. bisa, salsa juga bisa. Wow. Aduh sayang aktif sekali lah ya gitu hari ini kalau waktunya masih panjang nih kita mau lihat Bu Mau salsa Paping ya? salsa nih. Tadi diminta katanya gini, kita mau nggak ayo, mulai Bu. sebelum kita interview kita salsa dulu? Ya nggak mau lah ya. Karena lagi bajunya kerja. beda, Iya benar. Rizky, Ya, ya. sepatunya beda. Sepatunya Hari ini yang dipakai beda, sepatunya iya. berbeda, bukan untuk salsa. Oke, sebagai seorang pemimpin perempuan, tantangan seperti apa yang pernah Ibu alami sepanjang karir Ibu? Bagaimana cara Ibu menghadapi tantangan tersebut? 2 pertanyaan berarti. Jawabannya kayaknya sampai besok ya. Jadi coba kita dengarkan baik-baik ya. Mungkin memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang ada lah ya, mungkin kadang-kadang terpikir bagi seorang pria misalnya ya, nggak kepengen deh punya pimpinan wanita gitu ya, itu mungkin ada kita rasakan. Tetapi dan itu pernah, tapi saya bukan di Siambi Niaga loh, pengalaman itu tadi saya bilang di Siambi Niaga saya nggak mempunyai banyak tantangan dalam hal ini. Tapi mungkin saya juga pernah lah mengalami, saya feeling gitu ya, insting bahwa mereka orang ini mungkin tidak bisa menerima saya karena saya wanita gitu ya. Tetapi itu tidak perlu kita indahkan dalam arti kita harus meyakinkan justru terhadap orang tersebut bahwa gender itu tidak akan membedakan atau tidak akan berbedalah antara seorang pemimpin pria dan seorang pemimpin wanita. Ya, jadi untuk hal itu saya sendiri pada waktu mengalami itu saya tetap berprestasi lah, menunjukkan bahwa saya punya prestasi dan menghargai ada ketidaksukaan itu ya, saya berasa gitu ya, tetapi saya menghargai adanya ketidaksukaan itu dan tetap saya tetap profesional lah dalam hal itu. Wow, mantap ya. Tetap profesional itu tidak mudah ya Bu ya. Karena tidak bisa lagi hanya disematkan lewat kata-kata. Profesional harus ada perilaku yang terus dijalankan, termasuk Ibu tadi. Tetap menunjukkan kemampuan-kemampuan yang Ibu bisa jalani, akhirnya tetap berprestasi. Dan terbukti sampai sekarang. Begitu ya Bu? Thank you. Izin bertanya, karyawan kan nggak mungkin bisa milih pemimpin nih Bu. Ya, setuju ya, kita nggak bisa milih pemimpin. Tapi pemimpin bisa milih kita ya Bu ya. Bagaimana manajemen melihat ketentuan rotasi bisa diterapkan secara konsisten? Wah, ini pertanyaannya dua pertanyaan nih ya. Setidak-tidaknya satu, bagaimana nih karena kita nggak bisa memilih pemimpin, gimana anyway gimana kita menyesuaikan diri kepada pemimpin. Kemudian yang kedua pertanyaannya bagaimana rotasi di Siambi Niaga bisa dilaksanakan secara konsisten gitu ya. Pertama kalau misalnya pemimpin sama loh, saya juga nggak bisa milih orang tua saya. Totonya udah dilahirin aja gitu ya. Mau nggak
mau nggak mau sih ya, ini yang tadi salah satunya adalah kita ngomong kalau kita salah satu kepemimpinan itu adalah namanya cerdas budaya gitu ya. Tapi dalam hal ini mau nggak mau memang harus saling menyesuaikan. Kita sebagai pemimpin juga walaupun tadi dibilang oh kita juga bisa memilih staff, nggak juga sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Kita nggak bisa tuh misalnya saya masuk di CIMB Niaga kemudian saya ganti semua staff saya, kan nggak mungkin. Ya, jadi ini juga simbolis. Jadi artinya satu sama lain juga sama. Artinya kita juga nggak bisa namanya memilih semua staff kita. Jadi tentunya harus ada penyesuaian. Ya, mau nggak mau satu sama lain kita harus menyesuaikan. Cara gaya seorang pemimpin pastinya memang tidak sama satu sama lain. Tapi kalau kita fokus bahwa itu adalah untuk kebaikan, ya. Kadang-kadang kita harus menghilangkan yang namanya tadi kebiasaan individu yang biasa tidak terbiasa. Misalnya gini, yang tadi saya ngomong cerdas culture. Ada mungkin yang seseorang tuh suaranya kenceng banget. Ada seseorang yang ngomongnya tuh apa adanya, cepat ceplos, nggak ada yang kemudian disembunyikan. Itu kan satu hal kebiasaan aja ya. Nah, kalau kita bisa menghilangkan pikiran mengenai hal-hal yang nggak penting itu tadi, ya suara keras gitu mungkin. Begitu ada kalau ngomong tuh cespleng ngomong apa adanya gitu ya. Tapi kita fokus terhadap halnya sendiri gitu ya, masalahnya sendiri, isinya gitu ya. Apakah seorang pemimpin ini misalnya walaupun suaranya kenceng gitu ya, tetapi dia juga menghargai pendapat orang gitu ya. Dan lain-lain. Jadi lebih dilihat isinya, jangan terganggu dengan hal-hal yang tidak penting. Kemudian kalau pertanyaan kemudian mengenai rotasi, di CIMB Niaga sendiri sebenarnya udah ada kan ya mengenai rotasi untuk mengemukakan atau keinginan untuk pindah tempat, pindah bagian, Karir gitu ya, aspirasi pindah ya, Bu, karir. ya. Jadi itu sebenarnya juga sudah ada salurannya. Dimanapun kalau misalnya ternyata tidak mendapatkan dukungan dari pimpinan, saya rasa bisa juga ke HR ya untuk mengemukakan atau aspirasinya dia ingin pindah kemana. Tentunya subjek tuh tempat yang itu juga pas lagi ada lowongan ya. Kalau tidak ada ya bagaimana ya gitu ya. Jadi kalau pas ada lowongan di tempat yang memang kita ingin miliki, yang kita ingin pindah dan kemudian tidak dapat dukungan dari pimpinan, mungkin bisa ke HR juga. Mungkin itu kan bisa jawab. Terbuka. Jadi memang di CIMB Niaga ini ya kita menghargai keterbukaan tadi ya. Iya, Tadi meneruskan Bu Francisca bilang bahwa kita bebas untuk mengemukakan kita punya aspirasi karir mau seperti apa ya Bu ya. Ya. Dan tentunya atasan akan accept hal tersebut gitu ya. Keren banget ya. Aduh, saya mau kasih tepuk tangan dulu dong. Kalau ini keren Gimana? banget. Oh, kerja di CIMB Niaga. Iya. Gimana CIMB Niaga masih open loh ya. Iya. Soal Ibu, apa hubungannya antara sustainability, keberagaman, aduh, bisa kalau udah mau buka puasa susah ya ngomongnya ya. Inklusivitas dan juga penerapannya di CIMB Niaga. Baik, pertanyaannya Bu Francisca banget nih. Ini Sustainability loh. Pertanyaannya Jadi itu semua Bu hubungannya. Oke, sebenarnya sustainability itu melingkupi juga mengenai gender ya, mengenai gender, kemudian juga mengenai kesempatan bekerja ya, kesempatan bekerja yang sama, kesempatan bekerja, kemudian juga pendidikan ya. Jadi kalau di sustainability kalau kita lihat di SDG itu ya, itu adalah mengenai kelayakan bekerja, kemudian pendidikan, kemudian juga mengenai kebersamaan mengenai gender ya. Itu semua merupakan bagian dari sustainability. Nah, kalau di CIMB Niaga sendiri sebenarnya terbukti ya bahwa tadi mengenai gender kita tuh bahwa ternyata banyakkan wanita nih sekarang dibandingkan dengan pria, dan kita melakukan penilaian kinerja seseorang itu semuanya dinilai berdasarkan hasil kinerjanya, bukan dilihat apakah dia tuh gendernya ini dan itu. Kemudian kesempatan pendidikan juga terbuka. Kita terbuka untuk terhadap edukasi atau training. Itu menjadi salah satu bagian terpenting dari CIMB Niaga untuk memberikan training kepada semua karyawan dan karyawati kita, sekali lagi tanpa membedakan apakah dia itu wanita ataupun pria. Jadi kesempatan untuk menjadi di promosi pun kita tidak membedakan ya. Jadi di situ mengenai gender sudah jelas, mengenai edukasi juga sudah jelas, kita itu terbuka. Nah, itu merupakan bagian sebenarnya dari sustainability itu sendiri sih di sini. Oke, jadi itu udah langsung lengkap ya, sebuah paket lengkap yang bisa menghubungkan antara sustainability, keberagaman dan juga inclusivity. Iya, betul. Banyak sekali tadi kalau Ibu sampaikan ya, channel-channel untuk komunikasi dari CIMB Niaga, luar biasa loh, keren banget ya.
sekali. Ini Epic Podcast ini juga salah satu channel informasi buat teman-teman tim CMB Niaga. Selain itu kita juga punya Instagram Bu ya, portrait ya. Kita juga punya quiz competition yang rutin digelar tiap minggunya ya. Thank you buat teman-teman untuk supportnya ya. Dan kalau tadi Ibu Francisca bilang pilih VR Corner atau LOG ya. Kita juga punya VR Corner teman-teman ya. Jadi bisa nih nanti belajar melalui VR Corner yang tersebar di banyak sekali titiknya ya, di setiap cabang juga sudah ada. Oke, jadi semua udah lengkap ya. Apa yang juga kita sampaikan hari ini juga sudah sangat lengkap sekali. Tadi Ibu sampaikan jadi seorang pemimpin yang inklusif ini termasuk juga harus memiliki value yang baik. Yang baik itu seperti apa? Tidak hanya mengenai personal life-nya, tapi juga professional life-nya. Bahkan juga kita tahu perlu adanya keadilan, rasa keadilan. Helicopter view tadi Bu ya, menyimpan pola berpikir kita tidak hanya untuk tujuan kita saja, tapi bagaimana saat kita berada di lawan bicara kita sehingga empati kita juga akan tergali dengan sendirinya. Betul sekali. Ngomongin empati, seorang leader harus bisa memposisikan dirinya bagaimana ada di bawahannya ya. Karena bagaimana juga keberagaman itu sesuatu yang sangat mutlak terjadi di kita nggak bisa menolak itu. Satu cara adalah gimana bisa memanfaatkan keberagaman itu sebagai sebuah kekuatan, collaboration. Nilai epic kita. Luar biasa, keren banget. Keren banget hari ini ya. Iya, kalau bukan karena Bu Francisca kita juga kayaknya oh iya ya, cuman teori aja Jadi yang makin banyak ya. Betul. Informasi yang kita dapatkan hari Kayaknya ini. boleh deh satu lagi deh Bu, Satu kasih lagi, Bu. pesan lagi Bu untuk semua yang menyaksikan hari ini yang tentu saja berkaitan dengan inklusif dan cara kita untuk memimpin. Satu lagi Bu, sebelum kita tutup. Oke, terima kasih. Mungkin pesan kita kepada saya nih ya, kepada teman-teman di CIMB Niaga, kepada SINAF, kepada CNS, yang ada semua yang pada hari ini nonton maupun juga yang nggak nonton. Apa ya? Saya ingin menyampaikan pesan aja bahwa sekali lagi CIMB Niaga itu sangat menghargai keberagaman, value kita juga bagaimana kita bisa embrace ya diversity, kemudian kita juga respect ya terhadap keberagaman dan juga kita mementingkan yang namanya collaboration dan teamwork. Jadi value kita itu tolong digunakan karena itu menjadi bagian dari CIMB Niaga sendiri. Inclusivity menurut saya bukan hanya kepemimpinan aja. Tetapi kita semua nih yang ada di CIMB Niaga, SINAF, dan CNS, semuanya juga harus sadar mengenai pentingnya inclusivity itu atau pentingnya kebersamaan kita di dalam keluarga CIMB Niaga, CNS, dan SINAF. Jadi kita bersama-sama tidak hanya pemimpin tetapi kita semua satu keluarga. Gitu aja pesan saya. Terima kasih banyak Ibu Francisca Ibu untuk Francisca. insight yang sangat bagus sekali, manfaatnya juga banyak sekali untuk kita. Berarti sekarang waktunya udah habis ya. Udah habis. Kita harus pamit dulu nih berarti ya. Sebelum kita pamit ya, kita akan mengingatkan teman-teman semua banyak sekali event-event yang akan muncul, jadi tunggu aja tanggal mainnya dan jangan lupa untuk saksikan Epic Podcast episode berikutnya. Ada Bapak John Simon dengan topik rahasia kata why. Wah, ini buat yang suka kepo-kepo, ini penting nih ya. Kenapa why ini ada rahasianya. Sekarang waktunya saya ke Media Radisti. Saya Rifki, terima kasih banyak Ibu Francisca untuk Terima kehadirannya. kasih, Senang terima banget kasih. hari ini bisa bertemu Ibu, dapat Terima insight kasih. yang luar biasa dan tentunya Terima tim kasih CIMB juga. Niaga Sinaf juga senang banget Bu, pertanyaannya luar biasa Ibu jawab. Thank you semuanya. Thank you Terima ya. kasih Thank you banyak. Ibu, sampai jumpa di Dan lain juga kesempatan teman-teman teman-teman, sampai jumpa, semuanya, sehat thank you. selalu.